Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, kita masih di Islam itu indah dan senang sekali nih banyak jamaah yang baru bergabung. Pokoknya belum terlambat untuk belajar pagi hari ini jamaah. Temanya bagus banget loh. Temanya adalah stop, jangan tambah gerakan sholatmu. Kalau goyang-goyang gimana sholatnya? Nah, aku punya tayangan nih. Seseorang yang sholat sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Kita lihat yuk, ini dia tayangannya. Silakan. Nah jamaah, dari tayangan ini sebenarnya banyak juga pertanyaan yang mau aku tanyain. Ini berhubungan juga dengan tadi pertanyaan Ustadz Maulana nih ke Ustadz Syam. Katanya kalau misalnya lagi saking husunya kadang suka goyang-goyang ya Ustadz ya. Suka goyang-goyang, terus Ustadz Syam juga bilang penghafal kadang-kadang suka goyang-goyang. Tapi kalau goyang-goyang kayak tadi itu gimana tuh? Oh, kita Batal harus apa enggak? Hukumnya seperti harus apa nih? berhusnudzon dulu. Berhusnuzon dulu. Tapi guru-guru Silakan Ustaz Ustadz Maulana, Syam. Habib Abdullah, Mas Soni serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami berhusnudzon bahwa yang ada di video tadi adalah orang yang memang tidak dalam keadaan sehat barangkali, namun hatinya sehat karena sebagaimanapun dia susahnya untuk bergerak, dia tetap untuk datang ke masjid karena hatinya lah yang berjalan ke masjid. Subhanallah. Sementara di antara kita banyak yang tubuhnya sehat, kemudian mampu untuk fokus, namun ternyata susah untuk melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah. Itu husnudzon kami kepada orang yang ada di dalam video tersebut. Nah, namun pertanyaannya adalah ketika seseorang sholat ada penambahan-penambahan gerakan di luar sholat, gerakan asing yang ternyata bisa untuk membatalkan sholat. Ulama sepakat bahwa gerakan-gerakan asing yang tidak mempunyai maksud dan tujuan, maka ini bisa membatalkan sholat. Sepakat sebenarnya. Ya, contoh misalnya, Sami Allahu liman hamidah. Oh, gerakannya gitu ya? Iya, Oh. ditambah-tambahin, ya kan? Oh. Sami Allahu liman hamidah. Ya jadi kayak orang males banget gitu ya. Ya digerak-gerakin tangannya setelah Sami Allahu liman hamidah. Atau misalnya Allahu Akbar. Ini anak-anak muda biasanya kan colek-colek teman-temannya apa segala macam gini-gini atau apa gitu ya. Jadi itu yang membatalkan sholat. Namun kembali lagi dalam urusan fikih sholat itu mazhab Syafi'i termasuk yang paling ketat gitu. Jadi 3 gerakan asing yang dilakukan tanpa jeda atau berturut-turut itu membatalkan sholat. Contoh misalnya mau mengisi saf yang kosong tadi. Harusnya bagaimana? Jangan sampai 3 langkah berturut-turut gitu. Jadi misalnya kosong di depan, maka 2 langkah aja cukup. Ya, 2 langkah. Ya, kalau misalnya orang yang di belakang saf kosong itu tidak ngerti, dia tidak maju, bagaimana? Apakah kita yang dari samping? Jangan, karena kebanyakan gerakannya. Kalau harus maju lagi, nyamping lagi baru maju kan itu kan terlalu banyak gerakannya. Jadi siapa yang mengisi saf yang kosong? Yang kiri kanannya merapatkan diri. Nah gitu. Jadi meminimalisir gerakan-gerakan asing di luar gerakan-gerakan sholat. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang tidak sadar? Pada dasarnya khusyuk itu berarti rileks. Kemudian khusyuk itu bisa juga berarti fokus. Ada orang yang ketika dia bergerak justru malah fokus. Sama halnya dengan orang yang menutup mata, memejamkan mata atau membuka mata. Jadi Imam Nawawi mengatakan jikalau ada gerakan yang ternyata di luar sholat, namun itu bukanlah gerakan besar, itu hanya dihukumi makruh. Namun tidak membatalkan sholat. Contoh misalnya ada orang yang ternyata membaca ayat-ayat tentang azab seperti yang ditanyakan oleh guru kami tadi, atau imamnya membaca yang namanya ayat-ayat tentang azab ya, kemudian dikatakan naru jahannam khalidina fiha ya innaha sa'at mustaqarran wa muqama ya rabbana srif anna azab jahannam. Kemudian di belakang saking ininya terisak-isak
Itu kan bergerak-gerak Iya, iya, tubuhnya, iya, iya. itu bergerak-gerak tubuhnya karena terisak-isak tangis gitu. Mendengarkan ayat tentang adab jahanam, innaha sa'at mustaqarra wa muqama, seburuk-buruknya tempat tinggal ataupun tempat transit gitu. Maka dia terisak-isak bergerak tubuhnya, maka ini adalah bukan gerakan yang disengaja. Sama misalnya penghafal Al-Quran yang terbiasa murojaah dengan gerakan tubuhnya. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Yang penting gerakannya adalah bukan gerakan yang disengaja untuk menggoyang-goyangkan badan sehingga dia terlalu banyak bergerak. Nabi SAW pernah untuk yang namanya menyingkirkan kerikil gitu, untuk meratakannya saja, tapi jangan dipindahin satu-satu. Kalau dipindahin satu-satu terlalu banyak gerakannya. Kembali lagi bahwasanya ulama berbeda pendapat tentang gerakan ini, namun yang kita ambil adalah ketatnya mazhab Syafi'i yang mengatakan jangan sampai 3 kali gerakan besar anggota badan yang besar, yakni di luar daripada gerakan sholat tadi. Wallahu ta'ala. Tapi Ustaz Syam kalau nangis lagi sholat tuh batal gak sih? Enggak batal, kecuali kalau air matanya menetes lalu dijilat baru batal. Apalagi pas puasa ya. Apalagi pas puasa. Batal puasa, batal juga sholatnya ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya.